Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Sabtu Alam MA, Imam Bapak Ustadz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman saldo kas Jumat lalu sebesar Rp5.746.464. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp3.147.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.342.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp10 juta. Terima sumbangan dari Andi Muhammad Rian sebesar Rp1 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp700.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp50.000. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000. Konsumsi rapat sebesar Rp375.000. Konsumsi kerja bakti sebesar Rp50.000. Snack taklim rutin sebesar Rp175.000. Snack di malam Jumat setelah pembacaan surah Al-Kahfi sebesar Rp125.000. Taklim rutin sebesar Rp400.000. Laundry sebesar Rp104.000. Buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000. Buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000. Cuci AC sebesar Rp450.000. Sumbangan sosial sebesar Rp700.000. Program beras dan gula sebesar Rp1.034.000. Panjar karpet di lantai 2 sebesar Rp13 juta. Gelas untuk kopi dan teh sebesar Rp38.500. Sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp8.581.464. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan saat ini juga, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat berlangsung. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah berpartisipasi di masjid kita ini, baik dalam rangka program pembagian beras bagi warga di sekitar yang membutuhkan. Yang alhamdulillah kemarin kami menerima sumbangan Rp1 juta untuk dibelikan beras, dan alhamdulillah tadi subuh sudah diambil bagi warga yang membutuhkan. Dan juga kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam pengadaan karpet baru di lantai 2. Alhamdulillah di lantai 2 kita kemarin sudah pasang lagi saf 4 saf di bagian sebelah kiri jamaah, di bagian sebelah kiri sudah terpasang 4 karpet baru sebanyak 4 saf, yang masing-masing satu saf itu 5 meter jadi 20 meter. Alhamdulillah sudah kita panjar sebesar Rp13 juta, dan itu berarti masih ada sekitar Rp7 juta untuk kita melakukan pelunasan. Dan kami mengajak kepada jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi untuk pelunasan karpet di lantai 2 tahap kedua ini dapat menyerahkan bantuannya kepada pengurus Masjid Ar-Rahman, yaitu kurang lebih kita masih membutuhkan sebesar Rp7 juta. Dan insya Allah setelah 7 juta lunas ini kita akan kembali menyelesaikan karpet baru di lantai 1 di saf ke-7 dan saf ke-8 yang masing-masing panjangnya 17 meter, dibutuhkan 34 meter di saf ke-7 dan saf ke-8. Insyaallah semoga
apa yang kita usahakan ini bisa terwujud sebelum pergantian tahun di tahun 2025. Inilah yang sempat kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada partisipasi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Inilah yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqul mubin alladzi ja'alal islam dinal haqq kama qala ta'ala fil Qur'an karim innad dina indallahil islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Habibina Muhammad bin Abdullah Khatamul Anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an karim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir ila akhir ayat. Sadaqallahu adzim. Sidang jamaah Jumat yang rahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di Jumat ke-2 November tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut perhitungan miladiah, usia kita ini semakin bertambah. Tapi perlu diwaspadai bahwa kontrak hidup kita di dunia ini semakin dekat ke pintu kubur, semakin dekat ke pintu lahap. Olehnya itu, karena usia dirahasiakan Allah, maka kita jadikan sisa-sisa hidup kita ini untuk selalu dekat kepada Allah. Selama 10 bulan pasti banyak kekurangan kita berinteraksi dengan sesama manusia yang bisa menimbulkan dosa. Oleh itu, sebelum kita diwafatkan Allah, mari kita memperbanyak istighfar. Moga-moga segala kekeliruan kita selama ini mendapat maghfirah Allah, mendapat ampunan Allah. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah Jumat di Masjid Ar-Rahman ini, dikala kita berpisah nanti dengan sebuah kematian, kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ditanamkan Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam. Yang pertama, menanamkan akidah, keyakinan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sudah dikategorikan beragama Islam, dan janji Allah, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah. Keyakinan ini perlu kita semua ini menanamkan dalam hati sebagai tanda orang yang bertakwa dan beriman. Tiada pilihan lain. Jangan akidahmu ganti dengan wanita yang cantik. Jangan engkau terpesona karena jabatan yang cantik hingga engkau menukar akidahmu. Man taddat an dinillah fi nari jahannam. Orang yang keluar dari Islam kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam berbuat kesalahan, dimasukkan di neraka, tapi dalam mendapat remisi dari Allah, ampunan Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Orang yang akidahnya mantap tidak pernah takut miskin, tidak pernah khawatir sebuah kematian, malah yang dicari adalah kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Upayakan kita ini supaya mati dalam keadaan selamat, husnul khatimah. Coba saudara-saudara kita di Palestina, sudah lebih 40.000 korban mati syahid mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Matinya adalah mati kemuliaan, matinya adalah mati syahid. Menurut para ulama, ada 5 golongan orang mati syahid. Yang pertama, orang yang mati berlumuran darah dalam membela agama Allah. Olehnya itu jangan dimandikan, segera dikafani, disolatkan, dan segera ditanam, karena dia rindu untuk ketemu dengan pencipta. Yang kedua, orang yang mati membela kehormatan keluarganya. Istrinya diganggu orang, anak-anaknya diganggu orang, dia mempertahankan sampai tetes darah yang terakhir.
Kalaupun mati, matinya mati syahid. Yang ketiga, orang yang mempertahankan haknya, tanahnya, lantas dia gugur, matinya mati syahid. Orang yang keluar dari rumah, diawali sholat dua rakaat, baru bermunajat kepada Allah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Di tengah jalan menghembuskan nafas, maka matinya mati syahid. Dan terakhir, ibu yang melahirkan lalu meninggal dunia, matinya mati syahid. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jaminan Allah bagi kita orang yang kuat imannya, takwa kepada Allah, mayyattaqilla yaj'al lakum, selalu kita dimurahkan urusan dunia oleh Allah. Selalu diampuni segala kehilapan-kehilapan kita. Oleh itu Rasulullah pada waktu periode Mekah sampai Medina, ini yang pertama ditanamkan dengan dakwah bisir dari door to door. Setiap saya menyampaikan pesan pada mahasiswa saya, jangan lupa menyampaikan ajaran Islam door to door. Menurut sejarah, 10 turunan kita Sulawesi Selatan menganut agama Islam, tapi tidak mungkin masih ada di antara saudara kita tidak pernah ke masjid karena tidak tahu sholat, tidak tahu baca-bacanya. Datangilah, baru kau ajar berwudu, ajar sholat. Mudah-mudahan terbuka hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah menanamkan kesabaran. Dalam romantika dunia sekarang ini, salah satu syarat yang kita miliki adalah penuh kesabaran. Kadang kita didolimi orang, kadang istri kita diganggu orang, dan macam-macam. Hak-hak kita dipretelin orang. Sakitnya luar biasa hati kita. Tapi kalau ada sakit hati yang kau alami, utarakanlah sama sahabatmu. Jangan dipendam. Kalau engkau pendam menjadi gangguan yang berat, mempengaruhi fisik. Bisa jadi stroke, bisa jadi kolesterol, bisa dan macam-macam penyakit fisik sekarang. Ialah mendendam. Kalau ada sesuatu yang kau tidak cocok hatimu, sampaikanlah kepada sahabatmu. Dan sahabat yang terbaik adalah sesama jenis. Jangan lawan jenis. Karena biasanya kalau lawan jenis berujung kepada cinta. Yang ketiga, Rasulullah menanamkan, peliharalah sholatmu. Kalau ada orang yang barusan datang berumat di Masjid Ar-Rahman ini, jangan dibilangi Islam baru. Siapa tahu baru dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang yang memelihara salatnya hatinya tenang. Tenang. Biar diguncing, biar apa, tenang. Apalagi alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyaman. Di keheningan malam, tolonglah engkau bangun, menyampaikan unek-unek, menyampaikan jeritan-jeritan hatimu kepada Allah. Ya Allah, kenapa kasih sayang istriku sudah mulai luntur, ya Allah? Kenapa anak-anakku hanya gentayangan di jalan mengganggu orang, ya Allah? Kenapa sahabat-sahabatku sudah tidak mau aku denganku, ya Allah? Introspeksi di keheningan malam ini luar biasa indahnya. Kalau bapak keluar jam 7 pagi, jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat. Orang yang mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, Allah mengirim 2 malaikat untuk mendampingi dia ke tempat dia mencari rezeki. Dan malaikat itu selalu bermunajat kepada Allah, berikanlah rezeki yang berberkah bagi orang-orang ini. Justru itulah ajaran sholat luar biasa indahnya. Orang yang sudah terbiasa sholat tidak tenang hatinya kalau tidak sholat. Tapi syarat-syarat sholat perlu diawali dengan berwudu. Berwudulah baik-baik, jangan main-main berwudu.
bersikap betul, baru engkau khusyuk. Sidang Jumat yang berbahagia, yang keempat ialah zikrullah. Ingatlah Allah. Dikala engkau berhadapan wanita cantik dan bukan istrimu, ingat Allah. Dikala engkau berhadapan uang dan bukan uangmu, ingat Allah. Dikala engkau pejabat dan bukan hakmu, jangan. Itulah orang Bugis berpesan dengan sebuah kearifan lokal, ajak lalu muandre kotanya andre. Janganlah engkau memakan kalau bukan hakmu. Pasti engkau terpukul, pasti engkau hina. Itulah sebabnya para menteri, para bupati, gubernur sekarang banyak yang diborgol, banyak yang diikat karena memakan haknya orang lain. Baru di dunia saja engkau diikat, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia menonton kita, pukulan psikologis. Justru itulah ajak lalu muandre kotanya andre. Jangan bawakan keluarga harta yang haram, harta yang tidak halal. Ajak lalu mutudangi kotanya romu. Jangan duduki satu jabatan kalau bukan Anda ahlinya. Cuma karena sistem pilkada kita di Indonesia ini, siapa tim sukses, itulah yang menjadi komandan. Sekalipun tolo-tolo, sekalipun madongo-dongo, tapi karena tim ini, inilah yang perlu dievaluasi. Justru itulah ajaran, ingat Allah ini ajaran kejujuran. Kita orang Sulawesi Selatan terkenal jujur, melempuk kok jujur. Orang yang jujur itu tenang sekali, hidupnya bekerja tenang, disuruh. Yang terakhir, dalam berinteraksi dengan sesama manusia pasti banyak kekurangan kita, banyak dosa-dosa kita. Oleh itu Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, anak, 3 hal yang saya titipkan engkau supaya engkau tenang berjalan di muka bumi ini, ya anakku. Yang pertama, idza parakuka la yu'ibkam wa la yu'ibhum. Pasti ada sahabatmu di dunia ini. Di saat engkau berpisah tempat dengan sahabatmu, jangan sekali-kali engkau mengutarakan, membeberkan kekurangan sahabatmu itu, karena kau juga tidak mau dibeberkan kekuranganmu. Yang kedua, ya anakku, ingatlah kekuranganmu sama orang lain. Jangan ingat kebaikanmu sama orang lain. Dan yang terakhir, jangan engkau lupa jasa-jasa baiknya orang bagi dirimu, tapi jangan ingat kekurangannya orang. Mudah-mudahan 5 hal yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita di bulan November ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir berjumat ini dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua ayah dan ibu kita. Kalaulah ayah dan ibu kita sudah di alam kubur, setelah berjumat nanti bacakan doa, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Kami yang belum tidak menentu arah dan tujuan kami, bimbinglah keislaman kami ya Allah. Bimbinglah keislaman para pejabat-pejabat negara kami, supaya dapat mengayomi kami. Mudah-mudahan negara kita ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dan terakhir ya Allah, kami ini manusia yang lemah. Hanya kami sejak hidup di dunia ini, suatu waktu engkau memanggil kami kembali ke pangkuanmu. Tolonglah jamaah Masjid Ar-Rahman semua yang ada berjumat ini ya Allah. Manakala engkau memanggilnya nanti, matikanlah semua dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi wal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. An wa ma ba'du fa ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.